Desa Karangjati selalu dikenal dengan suasana damainya. Sepanjang hari, suara burung berkicau berpadu dengan alunan angin yang berhembus lembut melewati sawah dan kebun. Di desa ini, Andi, seorang ustaz muda, hidup bersama istrinya, Rosa, dan dua anak mereka, Nisa dan Alif. Andi adalah sosok yang disegani, bukan hanya karena ilmu agamanya, tetapi juga karena sifatnya yang ramah dan sabar. Rosa, istrinya, adalah gambaran istri yang ideal. Ia selalu mendukung Andi, baik dalam perannya sebagai pemimpin keluarga maupun sebagai pengajar agama di desa. Meski sederhana, kehidupan mereka tampak sempurna di mata banyak orang. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa anak-anak, dan setiap malam keluarga itu duduk bersama, menikmati makan malam sambil berbicara tentang hari-hari mereka. Namun, di balik keharmonisan itu, ada hal-hal kecil yang mulai memudar tanpa mereka sadari. Rutinitas yang menumpulkan cinta. Setiap pagi, Rosa sibuk mengurus rumah dan anak-anak. Ia menyiapkan sarapan, mengantar Nisa ke sekolah, dan memastikan Alif, anak bungsu mereka yang baru berusia 3 tahun, selalu dalam kondisi baik. Sementara itu, Andi lebih sering menghabiskan waktu di masjid atau menemui warga desa yang membutuhkan nasihat. Meski Rosa tidak pernah mengeluh, ada rasa lelah yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia rindu saat-saat di mana Andi sering memberikan perhatian lebih padanya, seperti dulu, saat mereka baru menikah. Kini, Andi terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai ustadz. Bahkan ketika ada waktu luang, Andi lebih memilih beristirahat daripada menghabiskan waktu berbicara panjang lebar dengan Rosa. Di sisi lain, Andi merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Sebagai pemimpin agama, ia merasa harus selalu menjadi teladan. Setiap kali ada masalah di desa, orang-orang datang kepadanya untuk meminta solusi. Meski ia bangga dengan perannya, ada saat-saat di mana Andi merasa kehilangan dirinya sendiri. Ia mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Malam itu, setelah selesai memimpin pengajian di masjid, Andi pulang ke rumah dengan langkah perlahan. Di ruang tamu, Rosa sedang duduk sambil melipat pakaian anak-anak. Ia terlihat lelah, tetapi tetap menyambut Andi dengan senyuman kecil. "Kamu sudah makan malam, Mas?" tanya Rosa lembut. Andi mengangguk singkat. "Sudah tadi di masjid. Terima kasih." Percakapan itu berakhir begitu saja. Tidak ada kata-kata mesra, tidak ada tawa. Hanya keheningan yang terasa semakin dalam. Segalanya mulai berubah ketika Mary pindah ke desa. Wanita cantik itu adalah seorang janda yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan tragis. Ia pindah ke Karangjati untuk mencari ketenangan dan memulai hidup baru. Dengan penampilannya yang menawan, wajah cantik dan senyum yang memikat, Mary segera menjadi bahan pembicaraan warga desa. Pertemuan pertama Andi dengan Mary terjadi secara tidak sengaja. Hari itu, Andi sedang mengunjungi salah satu rumah warga untuk memberikan ceramah kecil. Saat perjalanan pulang, ia melihat seorang wanita berdiri di depan rumah baru yang tampaknya masih dalam proses perbaikan. "Assalamualaikum," sapa Andi sambil menghentikan langkahnya. Wanita itu menoleh dan tersenyum. "Waalaikumsalam, Ustadz. Saya Mary, baru pindah ke sini." Andi mengangguk ramah. "Selamat datang di Karangjati, Mbak Mary. Kalau ada yang bisa saya bantu, jangan ragu untuk menghubungi saya." Percakapan mereka berlangsung singkat, tetapi kesan mendalam tertinggal di hati Andi. Ada sesuatu tentang cara Mary berbicara, sopan, tetapi juga penuh percaya diri, yang menarik perhatiannya. Seiring berjalannya waktu, Mary mulai sering datang ke masjid untuk mengikuti pengajian yang dipimpin Andi. Ia juga sesekali meminta Andi untuk memberikan nasihat tentang cara menghadapi kehilangan suaminya. Rosa menyadari hal ini, tetapi ia tidak berpikir jauh. Baginya, suaminya adalah seorang ustadz yang dihormati dan tentu tidak akan terpengaruh oleh kehadiran wanita lain. Namun, Rosa tidak bisa mengabaikan perubahan kecil pada Andi. Suaminya kini sering melamun, bahkan di saat-saat yang seharusnya mereka habiskan bersama keluarga. Ada juga malam-malam di mana Andi lebih memilih menghabiskan waktu di masjid daripada pulang lebih awal ke rumah. "Mas,
Akhir-akhir ini kamu sering kelihatan capek. Ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya Rosa suatu malam. Andi menggeleng sambil tersenyum tipis. Enggak, cuma banyak hal yang harus aku urus. Rosa mengangguk pelan, tetapi hatinya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memilih untuk diam, berharap ini hanya fase yang akan berlalu. Bagi Andi, hubungan dengan Mary awalnya hanya sebatas ustadz dan jamaah. Namun, lama-kelamaan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali berbicara dengan wanita itu. Mary mampu mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian, sesuatu yang ia rasa mulai berkurang dalam hubungannya dengan Rosa. Suatu hari, Mary datang menemui Andi di masjid setelah pengajian selesai. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa kesepian sejak suaminya meninggal. Ustadz, kadang saya merasa hidup ini terlalu berat. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan saya, katanya dengan suara bergetar. Andi menatapnya dengan mata penuh empati. Kamu tidak sendirian, Allah selalu ada untuk kita. Mary tersenyum lemah, tapi kadang, rasanya tetap sulit. Saat itu, Andi merasakan dorongan aneh di hatinya. Ia ingin melindungi wanita ini, memberikan kebahagiaan yang ia rasa Mary pantas dapatkan. Perasaan itu begitu kuat hingga Andi mulai meragukan dirinya sendiri. Semakin hari, perhatian Andi terhadap Rosa semakin berkurang. Ia sering mencari alasan untuk pergi ke masjid lebih awal atau pulang lebih larut. Rosa, meskipun tidak pernah menanyakan langsung, mulai merasa kehilangan kehadiran suaminya. Suatu malam, saat mereka sedang bersiap tidur, Rosa mencoba membuka pembicaraan. Mas, aku merasa kita jarang ngobrol seperti dulu. Kamu sering kelihatan sibuk, dan aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Andi terdiam sesaat sebelum menjawab, maaf, aku memang sedang banyak pikiran. Tapi semuanya baik-baik saja. Rosa tidak ingin memaksa. Namun, malam itu, ia menangis dalam diam, merasa ada sesuatu yang perlahan menjauh dari hidupnya. Kehidupan Andi di desa Karangjati mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Hubungan harmonis yang selama ini ia banggakan dengan Rosa terasa seperti bayangan masa lalu. Sementara itu, kehadiran Mary semakin mengisi kekosongan yang ia rasakan. Andi tahu bahwa apa yang ia rasakan salah. Ia tahu bahwa Rosa tidak pantas diperlakukan seperti ini. Namun, hati manusia tidak selalu patuh pada logika. Ada perasaan yang terus menariknya menuju Mary, perasaan yang sulit ia tolak meskipun ia sadar akan risikonya. Dan begitulah, sebuah keluarga yang tampak harmonis di permukaan perlahan-lahan mulai dihantui oleh badai yang siap menghancurkan segalanya. Hidup Andi dan Rosa yang dulunya penuh harmoni kini mulai beralih menjadi sebuah rutinitas yang dingin dan kaku. Semuanya dimulai dari hal kecil, tetapi perlahan menumpuk menjadi dinding tebal yang memisahkan mereka. Rosa bangun pagi seperti biasanya, memulai harinya dengan memasak sarapan untuk Andi dan anak-anak mereka. Piring-piring berderet di meja, tersusun rapi dengan menu sederhana yang ia siapkan penuh cinta. Namun, belakangan, cinta itu terasa bertepuk sebelah tangan. Andi sering melewatkan waktu makan bersama, baik karena alasan pekerjaan maupun ceramah yang katanya tak bisa ditunda. Pagi itu, saat Rosa menyajikan teh manis kesukaan Andi, ia mendapati suaminya sibuk dengan ponselnya. Sebuah senyum tipis tersungging di wajah Andi saat membaca sesuatu. Mas, ini tehnya, kata Rosa pelan sambil meletakkan cangkir di hadapan Andi. Andi mendongak sekilas, lalu berkata, iya, makasih, sebelum kembali menatap ponselnya. Rosa hanya berdiri di sana, memperhatikan Andi yang tenggelam dalam dunianya sendiri. Ada rasa asing yang mulai muncul di hatinya, seolah pria yang duduk di depannya bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Andi semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Setiap malam, Rosa berharap suaminya segera pulang, tetapi yang ia dapatkan hanyalah pesan singkat di ponselnya, aku pulang agak larut, ada yang harus diselesaikan di masjid. Rosa mencoba memahami, tetapi hatinya perlahan lelah. Ia merasa sendirian di dalam rumah mereka yang dulu dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Malam itu, ketika Andi akhirnya pulang,
Rosa menunggu di ruang tamu sambil menyulam kain. Ketika suaminya membuka pintu, ia mencoba tersenyum meskipun hatinya penuh tanda tanya. "Mas, kamu capek banget ya? Mau aku bikinin teh?" Andi hanya mengangguk tanpa menatapnya. "Iya, kalau sempat. Aku mau mandi dulu." Rosa menunduk, menahan perasaan sakit yang makin lama makin sulit ia abaikan. Di sisi lain, hubungan Andi dengan Mary semakin dekat. Awalnya hanya obrolan singkat di masjid, kini berlanjut menjadi percakapan panjang melalui pesan di ponsel. Mary sering mengirimkan pesan-pesan sederhana yang membuat Andi merasa diperhatikan. "Ustadz, terima kasih sudah mendengarkan saya tadi. Saya merasa lebih tenang setelah bicara dengan Ustadz. Bagaimana hari Anda, Ustadz? Jangan lupa istirahat, ya." Pesan-pesan ini membuat Andi merasa dihargai, sesuatu yang ia rasa mulai memudar dalam hubungannya dengan Rosa. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi hati kecilnya terus mencari alasan untuk membenarkan kedekatan ini. "Aku hanya membantu, dia butuh nasihat," pikirnya setiap kali rasa bersalah muncul. Namun, jauh di dalam hatinya, Andi tahu bahwa yang ia lakukan lebih dari sekadar membantu. Rosa bukan wanita bodoh. Meski Andi tidak pernah terang-terangan menunjukkan perubahannya, insting seorang istri tidak bisa dibohongi. Ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, Rosa mencoba mengutarakan apa yang ia rasakan. Setelah anak-anak tidur, ia memberanikan diri duduk di samping Andi yang sedang membaca buku di ruang tamu. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Rosa membuka pembicaraan dengan suara lembut. Andi menutup bukunya dan menatapnya sekilas. "Apa, Dik? Akhir-akhir ini, aku merasa kita jadi jauh. Apa aku salah? Atau ada sesuatu yang aku lakukan sampai kamu berubah seperti ini?" Pertanyaan itu membuat Andi terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena memang ada perubahan dalam dirinya. Di sisi lain, ia tidak ingin Rosa tahu tentang Mary. "Enggak ada apa-apa, mungkin aku memang lagi banyak pikiran soal pekerjaan," jawabnya singkat. Rosa mengangguk pelan, tetapi air matanya mulai menggenang. Ia tahu bahwa itu bukan jawaban yang jujur, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak. Hubungan Andi dan Rosa semakin renggang. Masalah-masalah kecil yang dulu bisa mereka selesaikan dengan mudah kini berubah menjadi pertengkaran. Andi sering merasa bahwa Rosa tidak cukup memahami tekanan yang ia rasakan sebagai seorang ustadz. Di sisi lain, Rosa merasa bahwa Andi semakin mengabaikan perannya sebagai suami dan ayah. "Pekerjaanmu penting, Mas, tapi keluarga juga butuh perhatianmu," ujar Rosa suatu malam setelah mereka bertengkar karena Andi lupa menghadiri acara ulang tahun Nisa di sekolah. Andi menghela napas panjang. "Kamu pikir aku nggak tahu itu? Aku juga capek, aku nggak bisa membagi waktu untuk semuanya." Rosa terdiam, merasa tak berdaya. Ia ingin mendukung suaminya, tetapi bagaimana caranya jika suaminya bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mendekat? Sementara itu, hubungan Andi dan Mary terus berkembang. Setiap kali mereka bertemu, ada percakapan yang terasa lebih pribadi. Mary sering menceritakan masa lalunya, tentang suaminya yang ia cintai, tentang rasa kehilangan yang masih menghantuinya. Andi merasa tersentuh oleh cerita-cerita itu. Di mata Mary, ia melihat sosok wanita yang kuat tetapi rapuh, yang membutuhkan kehadirannya. Suatu malam, setelah selesai memimpin pengajian, Andi menerima pesan dari Mary. "Ustadz, bisa ke rumah saya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan." Andi ragu sejenak, tetapi rasa penasaran, ditambah dengan keinginannya untuk terus ada bagi Mary, membuatnya akhirnya setuju. Ketika ia tiba di rumah Mary, suasana hening. Mary menyambutnya dengan senyum hangat, tetapi ada sorot kesedihan di matanya. "Ustadz, maaf sudah mengganggu. Saya hanya ingin berterima kasih. Kehadiran Ustadz membuat saya merasa ada harapan lagi," katanya dengan suara pelan. Andi terdiam. Ia ingin berkata bahwa itu adalah tugasnya, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Mary yang membuat hatinya bergetar. Malam itu, Andi pulang dengan perasaan campur aduk.
Ia tahu bahwa ia telah melampaui batas, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang muncul setiap kali bersama Mary. Hari-hari Andi kini dipenuhi dilema. Ia merasa bersalah kepada Rosa, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memikirkan Mary. Setiap kali ia bertemu Rosa, bayangan Mary muncul di pikirannya. "Mas, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu sering melamun?" tanya Rosa suatu malam. Andi hanya menggeleng. "Enggak apa-apa, mungkin aku cuma lelah." Rosa mencoba memahami, tetapi perasaannya semakin tidak tenang. Ia merasa suaminya perlahan-lahan menjauh, dan ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya. Masalah yang selama ini tersimpan akhirnya meledak suatu malam ketika Rosa menemukan Andi menerima pesan dari Mary. Saat itu, Andi lupa mengunci ponselnya, dan sebuah pesan masuk berbunyi, "Terima kasih untuk malam ini, Ustadz. Saya merasa jauh lebih baik setelah berbicara dengan Anda." Rosa yang membaca pesan itu merasa dunia seakan runtuh. Ia tahu bahwa sesuatu yang selama ini ia takutkan akhirnya terjadi. "Mas, ini apa maksudnya?" tanya Rosa dengan suara bergetar sambil menunjukkan ponsel itu kepada Andi. Andi terdiam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berbohong. "Dik, aku bisa jelaskan." Namun, sebelum Andi sempat melanjutkan, air mata Rosa sudah mengalir deras. "Jadi benar, kamu selama ini menjauh karena dia." Andi tidak menjawab. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Rosa. Malam itu menjadi titik awal kehancuran rumah tangga mereka. Rosa merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, sementara Andi terjebak dalam perang batin yang semakin menghancurkannya. Ketika hujan turun dengan derasnya malam itu, sebuah keputusan yang salah menjadi awal dari kehancuran. Andi yang selama ini dihantui oleh perasaan bersalah dan ketertarikan terlarang akhirnya menyerah pada godaan. Dan malam itu, semuanya berubah. Andi duduk di ruang tamu, mendengarkan suara hujan yang menimpa genting rumahnya. Anak-anak sudah tidur, dan Rosa sedang berada di kamar, menyulam untuk mengalihkan pikirannya dari masalah yang terus membayangi rumah tangga mereka. Namun, pikiran Andi melayang ke tempat lain. Ponselnya bergetar, dan sebuah pesan masuk. "Ustadz, saya kesepian. Apakah Anda punya waktu untuk bicara?" Pesan itu datang dari Mary. Kata-kata sederhana itu menggetarkan hati Andi. Ia tahu ia seharusnya mengabaikannya, tetapi tangannya sudah bergerak mengetik balasan. "Saya bisa mampir sebentar. Apa kamu baik-baik saja?" Balasan datang dengan cepat. "Terima kasih, Ustaz. Saya hanya butuh seseorang untuk mendengarkan." Andi meletakkan ponselnya dan melirik ke arah kamar. Ia tahu bahwa meninggalkan rumah di tengah hujan malam seperti ini akan menimbulkan kecurigaan, tetapi dorongan dalam dirinya terlalu kuat untuk ditolak. "Dik, aku hanya keluar sebentar. Ada orang di masjid yang butuh bantuan," katanya kepada Rosa, yang hanya mengangguk pelan tanpa banyak bertanya. Saat Andi tiba di rumah Mary, suasana sunyi menyelimuti. Rumah kecil itu tampak hangat dari luar, dengan lampu kuning yang menyala di ruang tamu. Mary membuka pintu sebelum Andi sempat mengetuk, seolah telah menunggu kedatangannya. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara lembut, matanya sedikit merah seperti habis menangis. Andi melangkah masuk, dan aroma teh hangat menyambutnya. Mary mempersilakan Andi duduk di sofa kecil di ruang tamu. Ia membawa 2 cangkir teh dan duduk di hadapan Andi. "Apa yang terjadi?" tanya Andi, mencoba menjaga profesionalitas meskipun hatinya berdegup lebih cepat dari biasanya. Mary menunduk, mengusap wajahnya perlahan. "Saya merasa begitu sendirian. Setelah kehilangan suami, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya Anda yang mau mendengarkan saya." Kata-kata itu membuat Andi merasa terjebak antara empati dan keinginan yang ia coba abaikan. Ia tahu bahwa seharusnya ia tidak berada di sana, tetapi cara Mary menatapnya membuatnya sulit untuk berpaling. "Mary, kesepian adalah ujian. Tapi kita harus kuat," kata Andi, meskipun ia sendiri merasa lemah di hadapan wanita itu. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, Mary mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Andi.
Tapi saya tidak bisa kuat tanpa Anda. Sentuhan itu menghancurkan pertahanan terakhir Andi. Ia ingin menarik tangannya, tetapi ia tidak bisa. Ia merasa tubuhnya membeku, dan sebelum ia sadar apa yang terjadi, Mary sudah mendekat. Ustadz, saya tidak tahu bagaimana hidup tanpa Anda, bisik Mary dengan suara yang hampir tidak terdengar. Andi tahu ini salah. Ia tahu bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran, tetapi sesuatu dalam dirinya memutuskan untuk mengabaikan semua itu. Ketika Mary mendekatkan wajahnya, Andi tidak menolak. Ciuman pertama itu lembut tetapi penuh dengan emosi yang selama ini terpendam. Andi merasakan campuran rasa bersalah dan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa ia tarik kembali, tetapi ia merasa seolah-olah berada di bawah kendali perasaan yang lebih kuat dari logikanya. Malam itu, batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar runtuh sepenuhnya. Dalam pelukan Mary, Andi merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, cinta, kebebasan, dan rasa diinginkan. Ketika pagi tiba, Andi terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Ia memandang ke arah Mary, yang masih tertidur di sisinya. Untuk sesaat, ia merasa damai, tetapi kemudian kenyataan menghantamnya. Apa yang sudah aku lakukan? Pikirnya, menatap langit-langit. Andi bangkit pelan, berusaha agar tidak membangunkan Mary. Ia berpakaian dengan cepat dan meninggalkan rumah itu tanpa suara. Hujan telah reda, tetapi hatinya terasa lebih gelap dari malam sebelumnya. Ketika ia tiba di rumah, Rosa sudah bangun, menyiapkan sarapan seperti biasanya. "Mas, dari mana?" tanyanya tanpa kecurigaan, hanya rasa ingin tahu. "Masjid," jawab Andi singkat, tidak berani menatap mata istrinya. Rosa hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi Andi merasa semakin kecil di hadapannya. Ia tahu bahwa ia telah mengkhianati wanita yang selama ini setia mendampinginya. Setelah malam itu, Andi tidak bisa lagi melihat Rosa dengan cara yang sama. Setiap kali ia memandang wajah istrinya, ia merasa dihantui oleh rasa bersalah. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa berhenti memikirkan Mary. Pesan-pesan dari Mary menjadi semakin sering. Hubungan mereka yang awalnya hanya berupa percakapan tentang agama kini berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. "Ustadz, saya merindukan Anda. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Andi mencoba menjaga jarak, tetapi ia selalu menyerah pada dorongan untuk merespons. Setiap kali ia bersama Mary, ia merasa hidupnya lebih berwarna, tetapi setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa semakin jauh dari keluarganya. Rosa mulai merasakan perubahan yang semakin nyata. Andi semakin jarang berada di rumah, dan ketika ia ada di rumah, ia selalu terlihat gelisah. "Mas, ada yang ingin kamu ceritakan?" tanya Rosa suatu malam. Andi hanya menggeleng, tetapi Rosa tidak puas dengan jawaban itu. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Di sisi lain, Andi merasa semakin tertekan. Ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Mary, tetapi setiap kali ia mencoba, ia merasa tidak mampu. Mary selalu berhasil membuatnya merasa dibutuhkan, dan Andi tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan itu. Andi mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya sebagai ustadz. Ia merasa bahwa dirinya tidak lagi pantas memberikan nasihat kepada orang lain ketika ia sendiri terjebak dalam dosa. Suatu malam, saat memberikan ceramah di masjid, Andi kehilangan kata-kata di tengah-tengah pembicaraannya. Para jamaah memandangnya dengan bingung, tetapi Andi hanya bisa menunduk, merasa malu pada dirinya sendiri. Setelah selesai, salah satu jamaah mendekatinya. "Ustadz, apakah Anda baik-baik saja? Anda terlihat lelah." Andi hanya tersenyum lemah. "Mungkin saya memang butuh istirahat," jawabnya singkat. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa lelahnya bukan karena fisik. Ia lelah karena perang batin yang terus berkecamuk dalam dirinya. Hubungan Andi dan Mary semakin intens. Mereka mulai bertemu lebih sering, dan setiap kali, Andi merasa semakin terikat pada wanita itu. Namun, semakin dalam ia terjerat, semakin besar pula rasa bersalah yang menghantuinya.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara untuk keluar. Sementara itu, Rosa semakin curiga. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil pada suaminya, bau parfum yang tidak biasa, pesan-pesan yang disembunyikan, dan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Rosa tahu bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rosa sudah lama merasakan perubahan dalam pernikahannya. Andi, yang dulunya penuh perhatian, kini lebih sering sibuk dengan ponselnya atau menghabiskan waktu di luar rumah. Percakapan yang dulu mengalir hangat kini berubah menjadi serangkaian jawaban singkat dan hening yang panjang. Satu malam, ketika Andi tertidur di ruang tamu, ponselnya bergetar di meja. Sebuah pesan masuk, dengan nama pengirim yang tidak dikenal oleh Rosa. "Mas, aku merindukanmu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Hujan tadi malam membuatku ingat pelukanmu." Rosa merasakan darahnya mendidih. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu lebih lanjut. Ia membaca serangkaian obrolan yang membuatnya merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Itu adalah pesan dari Mary. Setiap kata dalam pesan-pesan itu seperti belati yang menancap di hatinya. Rosa tidak pernah menyangka bahwa Andi, suaminya yang selalu ia banggakan karena integritasnya sebagai seorang ustadz, bisa mengkhianatinya. Malam itu, Rosa tidak tidur. Ia menghabiskan waktu di dapur, duduk di kursi dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Keesokan harinya, Rosa menunggu momen yang tepat untuk berbicara dengan Andi. Ia memutuskan untuk tidak langsung menyerangnya dengan tuduhan, tetapi ia tahu bahwa ia harus mendapatkan jawaban. "Mas, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan," kata Rosa saat mereka duduk bersama untuk sarapan. Andi, yang merasa bersalah karena hubungannya dengan Mary, mencoba bersikap normal. "Apa itu, Dick? Kamu sering keluar malam belakangan ini. Masih banyak kerjaan di masjid." Andi terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, beberapa jamaah butuh bimbingan tambahan." Rosa menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Tetapi ia hanya melihat seorang pria yang tidak bisa menatap matanya langsung. "Mas, jujur saja, aku sudah tahu tentang Mary." Kalimat itu membuat Andi terdiam seketika. Wajahnya pucat, dan ia tidak tahu harus berkata apa. "Dick, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potong Rosa, suaranya bergetar. "Aku sudah membaca semua pesan kalian." Andi merasa seperti dinding di sekelilingnya runtuh. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengelak lagi. Setelah percakapan itu, hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Rosa mulai menjaga jarak dari Andi, dan Andi, yang dilanda rasa bersalah, semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Namun, Rosa tidak mau diam saja. Ia mulai mencari cara untuk menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Ia berbicara dengan sahabat dekatnya, yang menyarankan agar ia berdoa dan meminta kekuatan untuk mengambil keputusan terbaik. "Aku mencintai Andi, tapi aku tidak bisa menerima pengkhianatan ini," kata Rosa kepada sahabatnya. Sementara itu, Andi merasa semakin tertekan. Ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Mary, tetapi setiap kali ia mencoba, Mary selalu berhasil membujuknya untuk tetap tinggal. "Ustadz, aku tidak bisa hidup tanpamu," kata Mary suatu malam ketika Andi mencoba mengakhiri hubungan mereka. Kata-kata itu membuat Andi merasa bersalah, tetapi ia tahu bahwa ia harus memilih. Rosa akhirnya memutuskan untuk memberi Andi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia memanggil Andi untuk berbicara dari hati ke hati. "Mas, aku tahu tidak ada pernikahan yang sempurna. Tapi aku butuh tahu, apakah kamu masih ingin memperjuangkan kita?" Andi terdiam, menunduk dalam-dalam. "Dick, aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku mencintaimu, tapi aku juga terjebak dalam sesuatu yang sulit aku. Lepaskan." Rosa menatapnya dengan air mata di matanya. "Mas, kalau kamu mencintaiku, buktikan. Tinggalkan dia dan kembalilah ke keluarga ini." Andi merasa tertekan oleh ultimatum itu. Di satu sisi, ia tahu bahwa Rosa adalah wanita yang selalu mendukungnya. Tetapi di sisi lain,
ia merasa terikat pada Mary dengan cara yang sulit dijelaskan. Andi akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Mary dan memberitahunya bahwa semuanya harus berakhir. Mary, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus kembali ke keluargaku, katanya dengan suara tegas. Mary menatapnya dengan air mata di matanya. Jadi kamu meninggalkanku setelah semua ini. Mary, aku menyesal, tapi aku tidak bisa menghancurkan keluargaku lebih dari ini, jawab Andi. Mary akhirnya menerima keputusan itu, meskipun dengan berat hati. Setelah Andi memutuskan hubungannya dengan Mary, ia mencoba memperbaiki hubungan dengan Rosa. Ia berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Namun, Rosa masih merasa sulit untuk mempercayai Andi sepenuhnya. Luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatannya terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Mas, aku butuh waktu. Aku ingin memaafkanmu, tapi aku tidak tahu kapan aku bisa melupakan ini, kata Rosa suatu malam. Andi mengangguk, menerima keputusan Rosa dengan lapang dada. Ia tahu bahwa perjalanannya untuk memperbaiki kesalahannya baru saja dimulai. Sejak Andi memutuskan untuk meninggalkan Mary, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk keluarganya dan komunitasnya. Ia mencoba memperbaiki reputasinya sebagai ustadz yang selama ini dihormati di desanya. Namun, masyarakat tidak semudah itu melupakan gosip yang beredar. Andi itu ustadz kok bisa selingkuh? Bisik seorang tetangga kepada yang lain saat melewati rumahnya. Perlahan, jamaah masjid tempat Andi biasa mengajar mulai menjauh. Beberapa bahkan berhenti datang ke ceramahnya. Andi merasa kehilangan identitasnya, tetapi ia tetap berusaha bersabar dan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan orang-orang. Namun, di rumah, perjuangan yang lebih besar menantinya. Rosa menunjukkan kekuatan luar biasa setelah perselingkuhan Andi terungkap. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, tetapi hubungannya dengan Andi berubah menjadi dingin. Mas, aku bisa menjalani ini karena anak-anak. Tapi hatiku masih sakit, kata Rosa suatu malam. Andi hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak berhak meminta Rosa untuk melupakan semuanya dengan cepat. Namun, Rosa diam-diam mulai merintis kehidupannya sendiri. Ia belajar menjahit dengan tekun, mengambil pesanan dari tetangga, dan mulai menghasilkan uang sendiri. Dalam waktu singkat, Rosa menjadi sosok yang dihormati oleh para wanita di desanya. Bu Rosa hebat sekali. Walaupun mengalami masalah, dia tetap bangkit, puji salah satu tetangganya. Rosa tersenyum, tetapi hatinya masih terluka. Setelah Andi meninggalkannya, Mary merasa kehilangan. Ia tidak hanya kehilangan seorang pria yang ia cintai, tetapi juga dukungan emosional yang selama ini ia andalkan. Mary mencoba memulai hidup baru dengan membuka usaha kecil menjual makanan di pasar. Namun, masyarakat desa masih memandangnya dengan penuh curiga dan gosip. Itu janda yang merusak rumah tangga orang, gumam salah satu pembeli di pasar. Mary menahan air matanya setiap kali mendengar komentar seperti itu. Ia mulai menyadari bahwa hidup yang ia jalani sekarang adalah konsekuensi dari pilihannya. Andi terus berusaha memperbaiki dirinya, tetapi masalah demi masalah menghampirinya. Usaha kecil yang ia jalankan mulai bangkrut karena pelanggan-pelanggannya perlahan menjauh. Aku merasa seperti kehilangan segalanya, kata Andi kepada Rosa suatu malam. Rosa hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Baginya, apa yang dialami Andi adalah karma atas perbuatannya. Namun, suatu hari, musibah besar menimpa keluarga mereka. Anak bungsu mereka jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Biaya yang tinggi membuat Andi semakin terpuruk. Ia terpaksa menjual satu-satunya motor yang mereka miliki untuk membayar pengobatan anaknya. Dalam momen itu, Rosa menunjukkan bahwa meskipun ia terluka, ia tetap seorang ibu yang peduli dengan keluarganya. Kita akan melalui ini bersama, Mas. Tapi kamu harus benar-benar berubah, kata Rosa dengan tegas. Andi menangis untuk pertama kalinya di hadapan Rosa, merasa bersyukur bahwa meskipun ia telah mengkhianatinya, Rosa masih mau mendukungnya di saat-saat sulit. Setelah melewati masa-masa sulit itu,
Andi akhirnya menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai ustadz dan mencari nafkah dengan cara lain. Ia mulai bekerja sebagai buruh di pabrik lokal, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meskipun pekerjaannya berat, Andi merasa bahwa ini adalah bentuk penebusan dosanya. Sementara itu, Rosa semakin sukses dengan usaha jahitannya. Ia bahkan membuka sebuah butik kecil di pasar, yang menjadi populer di kalangan wanita desa. Andi merasa bangga tetapi juga malu melihat kesuksesan istrinya. Ia tahu bahwa ia hampir menghancurkan hidup Rosa, tetapi ia bersyukur bahwa istrinya adalah wanita yang tangguh dan penuh kasih. Mereka berdua memulai kembali hubungan mereka dari awal, dengan banyak luka yang perlahan mulai sembuh. Meskipun jalan mereka penuh dengan rintangan, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati apapun.